yang soleh. Kita semuanya kalau ditanya, semua nih, masing-masing di antara kita yang hadir, kalau ditanya pengen gak punya anak soleh dan soleha, pasti semuanya pengen. Tentunya untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, untuk supaya kita ini mempunyai anak yang soleh dan soleha, ada cara-caranya, ada perantaranya. Ini salah satunya nih, ya kita kumpul di sini berdoa bersama-sama. Ya, tadi diputerin kan, ketika mahaliang semuanya ngedoain, ya semuanya ngedoain, mudah-mudahan jadi anak yang soleha, semuanya ngedoain. Insya Allah ada di antara kita ini yang mustajab, yang diterima doanya. Itu yang pertama. Kemudian nggak cukup dengan doa bersama, nggak cukup, masih ada lagi. Apa itu? Yaitu tarbiyah hasanah, yaitu mendidik dengan didikan yang baik, mendidik dengan didikan yang bagus, didikan agama. Orang soleh bisa menjadi soleh, perempuan yang soleha bisa menjadi soleha. Banyak perempuan yang soleha, banyak. Sayyidah Khadijah, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asia, itu banyak sekali. Itu mereka semuanya bisa menjadi soleh dan soleha, tentunya gak lepas daripada ilmu, gak lepas daripada tarbiyah, gak lepas daripada pendidikan agama. Banyak orang-orang di luar yang kepengennya doang punya anak soleh dan soleha. Jadi minta didoain ya, doain supaya jadi anak soleh. Tapi nggak dikasih tarbiyah, nggak dikasih tarbiyah yang bagus, yaitu didikan yang baik. Anaknya bergabung sama siapa aja. Misalkan anak perempuannya dibawa malam Ahad, kenapa? Malam Minggu ya sini. Malam Minggu dibawa sama laki-laki yang tidak halal ya, silahkan ya. Anaknya nutup buka aurat, silahkan ya. Bahkan yang lebih parah lagi, nih, anaknya dicariin pacar. Anak saya belum punya pacar lagi, dicariin pacar anaknya. Terus anaknya dibeliin apa? Anaknya dibeliin pakaian-pakaian yang mengundang para laki-laki syahwat. Itu lebih parah lagi. Nah, itu yang orang yang seperti itu, kata Nabi, itu namanya dayus. Apa itu dayus? Itu laki-laki pemimpin keluarga yang tidak risih kepada anggota keluarganya perempuan, dalam urusan aurat, dalam urusan maksiat, Anaknya misalkan nggak sholat, bodo amat. Anaknya misalkan buka aurat, bodo amat. Anaknya pacaran, bodo amat. Itu kata Nabi dayus. Nah, dayus itu contohnya banyak tadi. Contohnya yang tadi disebutkan tuh, nyuruh anaknya untuk pacaran, nyuruh anaknya untuk buka aurat atau membiarkan saja. Itu dayus. Itu kata Nabi, dayus itu jangankan masuk surga, mencium wangi surga aja enggak. Apalagi masuk surga, naudzubillah. Sebab kenapa? Dia enggak ada cemburu, enggak ada risih tentang urusan agama. Sedangkan Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad itu kalau dirinya dicaci, kepribadiannya dicaci, Nabi Muhammad diam, Nabi Muhammad maafin. Tapi kalau urusan agama itu Nabi Muhammad nggak bisa diam. Sampai disebutkan nggak ada satu pun
dari sahabat Nabi yang berani mengganggu, yang berani menegur Nabi Muhammad SAW kalau Nabi Muhammad lagi marah. Marahnya kenapa? Itu marahnya kalau urusan agama disepelekan. Bahkan Nabi ini pernah mengatakan kalau seandainya anakku Fatimah mencuri, maka aku akan potong tangannya. Saking kerasnya Nabi. Kalau masalah agama, Nabi udah main-main deh. Nggak santai, nggak diem. Nah kebalikannya kalau ada orang kalau ada orang yang santai aja, nggak risih, itu Nabi paling nggak senang, sampai Nabi menyatakan dia tidak akan mencium wanginya surga, apalagi memasukinya. Al-Qamagola, sebagaimana yang disebutkan di makna hadis. Makanya Nabi SAW itu memerintahkan kita semuanya untuk mendidik anak-anak kita. Ini Islam ini memerintahkan kita nih untuk mendidik dengan didikan agama dari umur 7 tahun. Semuanya. Sholat dari umur 7 tahun. Puasa semuanya. Nabi SAW bersabda, "Muru awladakum bis-shalati wa hum abna'u sab'i sinin, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 10 sinin." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Perintahkanlah anak-anak kalian ketika umurnya 7 tahun untuk melaksanakan sholat. Dan ketika umur 10 tahun dia tidak sholat, maka pukulan. Nah, para ulama menjelaskan tentang hadis ini bahwasanya semua kewajiban, semua yang dilarang, semua kewajiban dari umur 7 tahun itu diperintahkan. Sholat, puasa, misalkan puasa nih, puasa disuruh umur 7 tahun disuruh puasa. Itu alhamdulillah anak-anak sekarang nih, anak SD pada puasa. Kadang anak suka bercanda. Anak bercanda itu ada anak SD itu, beberapa orang tuh anak bercanda ini puasa sampai zuhur ya, sampai apa namanya tengah hari ya, juga sampai maghrib. Sampai banyak sekali anak tanya tuh anak-anak di apa namanya di Gang Arwah tuh, banyak anak kecil tuh ya, banyak tuh anak-anak kecil tuh. Ya puasanya tengah hari ya, enggak sampai maghrib. Jadi seakan-akan tuh kalau setengah hari tuh kayak malu gitu. Jadi intinya dari umur 7 tahun tuh udah terbiasa, biasa puasa, biasa sholat. Jadi semampunya, ya emang kalau seandainya nggak bisa sampai maghrib ya nggak apa-apa setengah hari. Jadi semampunya. Sholat semuanya, yang dilarang juga. Ketika umur 10 tahun, ketika nggak sholat ya, nggak puasa, dipukul. Tentunya pukulan ini adalah pukulan sayang, bukan pukulan benci, bukan ya. Bukan, tapi pukulan sayang. Itu disebutkan oleh para ulama, dibahas di dalam kitab fikih, bahwa saya di dalam memukul tidak boleh sampai memar, tidak boleh sampai berdarah, memar aja nggak boleh. Jadi pukulannya pukulan sayang. Kan ketika dokternya pukul nih, dia aja udah ketakutan ya. Apalagi sampai memar, maka dilarang ya. Sampai berdarah, sampai memar itu dilarang. Jadi itulah pukulan sayang. Tentunya itu semuanya kan tarbiyah, didikan yang bagus. Banyak sekali daripada orang-orang soleh, mereka mendidik anaknya seperti itu. Jadi yang paling diutamakan adalah didikan agama. Jadi dari ketika seseorang itu dia nggak mampu mendidik agama kepada anaknya, misalkan dia sibuk berbisnis, sibuk dia bekerja, ya. Maka kalau emang nggak bisa mendidik, maka titipkanlah kepada yang bisa, yang mampu. Sekarang udah banyak sekali ya pendidikan agama. Di depan kita ada pendidikan Islam ya.
Pendidikan agama tuh banyak, tinggal pilih. Yang nggak cocok sama yang ini, yang mana banyak kan ya. Yang cocok aja yang sekiranya tuh kita ini sak lah gitu ya. Apalagi yang satu satu ajaran sama kita. Oh ini satu ajaran nih. Misalkan mazhabnya sama Syafi'i, terus ininya sama semuanya nih. Oke, maka kita ambil. Jadi banyak sekali. Jadi kalau anak jalan ini kemana-mana tuh berapa gitu, nggak nyampe 1 kilo ya, nggak nyampe 1 kilo, berapa ratus meter itu ada lagi pendidikan Islam udah banyak. Dari ini aja TK, IT, ya, SD, IT, SMP, IT ya, itu udah banyak gitu. Itu di situ diajarkan bagaimana tata cara sholat yang benar dari wudhu, ya, bagaimana cara wudhu yang benar, bagaimana tata cara sholat yang benar ya. Atau kalau lulus SD atau SMP ya kita nggak mampu untuk mendidik anak kita, maka bisa kita titipkan di pesantren. Jadi intinya salah satu cara menjadi anak yang soleh dan soleha, salah satunya adalah dengan ilmu. Sebab banyak orang-orang yang tidak tahu ilmu. Contoh misalkan dia pengen ada orang dia pengen anaknya itu soleh dan soleha, tapi urusan ilmu dia tidak perhatikan. Maka apa yang terjadi? Sholatnya ngawur, sholatnya asal-asalan ya, puasanya asal-asalan ya. Jadi sangat penting sekali. Ilmu itu sangat penting sekali. Jadi ilmu itu nggak bisa dipisahkan dengan ubudiyah. Ada orang ibadah, ada orang dia ibadah tanpa ilmu, maka percuma. Disebutkan di dalam kitab Zubat, wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap amal ibadah jika nggak tahu ilmunya, nggak tahu tata caranya, maka mardudatun tertolak, la tuqbalu tidak diterima. Itu aja bukan. Ya, mobil. Ya. Tanpa ilmu maka sia-sia, maka percuma. Jadi ibadah dengan ilmu, dua ini tidak bisa dipisahkan. Nggak bisa dipisahkan ibadah dengan ilmu. Jika ada orang dia beribadah tanpa ilmu, dia bisa jadi sholatnya, dia melaksanakan sholat, kemudian dia melakukan sesuatu yang dapat membatalkan sholat dan dia tidak tahu. Atau dia melaksanakan sholat tapi misalkan sujudnya salah. Contohnya misalkan sujudnya di atas peci. Dan sujudnya di atas peci. Kenapa sujudnya di atas peci? Nggak tahu ya, nggak tahu ilmunya. Maka percuma kan ya. Kemudian begitu juga ilmu tanpa ibadah itu juga sama. Nggak ada manfaatnya, ilmunya nggak ada manfaatnya. Junun ya. Dikatakan ilmu tanpa ibadah junun ya. Dia punya ilmu, tapi dia nggak sholat. Junun, apa junun? Gila. Nggak ada manfaatnya. Makanya dua ini nggak bisa dipisahkan. Karena para nabi dan rasul, contoh Nabi Muhammad SAW, diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama itu untuk beribadah. Karena memang itulah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Aku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyampaikan kepada umat, untuk menyampaikan kepada manusia, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan cara yang benar. Ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala selain Allah tidak boleh disembah, hanya
Allah lah yang disembah. Sebab zaman dulu itu ada orang dia menyembah Allah, tapi selain Allah juga disembah. Selain Allah juga disembah. Ada orang dia sama sekali nggak menyembah Allah, dia menyembah sembahan mereka, patung-patung, berhala-berhala. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul, untuk menyampaikan kepada mereka untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setelah itu sebagai contoh Nabi Muhammad SAW pertama kali diutus oleh Allah. Apa yang Nabi Muhammad sampaikan kepada orang-orang Quraisy, yaitu untuk menyembah Allah, untuk meninggalkan berhala-berhala yang sebelumnya mereka sembah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan para nabi dan rasul untuk mengajarkan bagaimana tata cara ibadah itu. Itu jangan sampai sembarangan ya. Bagaimana tata cara ibadah itu? Sebab dulu ada orang dia beribadah kepada Allah dengan tawaf, tapi telanjang. Nah, ini sejarah fakta. Ada di kitabnya. Orang-orang jahiliyah di zaman sebelum Nabi Muhammad diutus, itu dia mengelilingi tawaf. Tujuannya apa? Ibadah. Tujuannya ibadah, tapi ngaco ya, telanjang. Ketika ditanya, kenapa kok tawafnya telanjang? Katanya apa? Kita ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara bertawaf. Dengan bertaubat ini kita lepaskan pakaian-pakaian maksiat. Ini kan niatnya baik ya, niatnya beribadah. Akan tetapi caranya salah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad itu yang kedua untuk mengajarkan bagaimana cara ibadah itu. Kita juga pernah mendengar Nabi Muhammad Isra Mi'raj, kemudian diwajibkan apa? Salat lima waktu. Kita buka sejarah. Salat 5 waktu diwajibkan di malam hari. Akan tetapi pelaksanaannya bukan subuh. Pelaksanaannya adalah zuhur. Disebutkan di dalam sejarah. Kenapa pelaksanaannya bukan subuh? Kenapa pelaksanaannya zuhur? Di situ disebutkan karena belum diajarkan tata cara sholat 5 waktu. Makanya disebutkan di dalam sejarah, sholat pertama di dalam Islam adalah zuhur. Di mana sumiyal zuhur? Di annahu zuhur awwalu zuhur itu Islam. Karena pertama kali sholat nampak itu adalah sholat zuhur. Jadi intinya ilmu ibadah dan ilmu itu sesuatu yang nggak bisa dipisahkan. Dan juga ibadah itu macam-macam ya. Ibadah itu macam-macam. Jadi jangan sampai kita pikir ya, kita ini kan diciptakan oleh Allah untuk beribadah ya. Akhirnya kita ibadah itu sampai lupa dengan dunia. Istrinya nggak dikasih makan ya. Terus anaknya yang kelaparan ya. Nah ini juga salah ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala tansa nasibaka minad dunya. Karena mencari dunia untuk kewajiban itu pun ibadah. Kita setiap hari kerja mencari uang misalkan. Untuk apa? Untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Apa hukumnya memberikan nafkah pada keluarga? Memberikan nafkah pada istri, memberikan nafkah kepada anak, apa hukumnya? Wajib. Meninggalkan kewajiban itu dosa. Jadi ibadah itu terbagi dua, ibadah mahab, ibadah ghairu mahab. Ibadah mahab itu 100% udah nggak ada hubungannya dengan makhluk, nggak ada hubungannya dengan manusia. Seperti sholat. Nah, ini sholat ini adalah ibadah mahab. Itu apa? Ibadah murni 100%, nggak ada hubungannya dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahab. Dia ibadah,
dia ibadah tapi masih ada hubungannya dengan manusia. Seperti contoh apa? Tadi memberikan nafkah kepada keluarga itu ibadah bayar mahal. Terus seperti apa? Bersedekah kepada siapa? Bersedekah kepada orang miskin misalkan ya. Atau misalkan dia kemarin nih kurban, kemarin dia kurban, itu semuanya perintah Allah. Nafkah perintah Allah, ibadah. Kurban perintah Allah, ibadah. Bersedekah perintah Allah, kurban. Bersedekah juga perintah Allah. Nah itu semuanya tidak murni 100%, tidak murni 100% untuk Allah. Tapi di situ ada apa? Ada kaitannya dengan manusia. Ada kaitannya dengan manusia. Kita berkurban. Kurban itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala sebagai jamuan untuk orang-orang Islam di hari raya Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Ayyamut Tasyrik tanggal 11, 12, 13. Nah itu Allah Subhanahu wa taala, apakah kita berkurban itu daging kurban itu untuk Allah? Untuk Allah makan itu enggak? Itu untuk jamuan Allah untuk diberikan kepada umat Islam. Kalau seandainya kurbannya kurban sunnah. Nah, kalau kurbannya kurban nazar, maka hanya untuk orang miskin. Jadi intinya ibadah itu macam-macam ya. Ibadah itu macam-macam. Bahkan segala sesuatu yang mubah, adat itu kebiasaan kita nih. Kebiasaan kita apa? Setiap hari mandi contohnya. Kebiasaan kita mandi. Nah kalau kita niatkan ibadah, itu bisa menjadi ibadah. Kita mandi, kita niat mandi ini supaya segar, supaya ibadahnya khusyuk misalkan, supaya ibadahnya itu enggak kepanasan misalkan, atau misalkan dia beli kipas ya, atau beli AC ya, di musola misalkan ya. Setiap rumah itu kan ada tempat sholat ya, atau di kamar atau terserah lah, supaya misalkan sholatnya tenang. Kalau sholat kepanasan kan ya nggak khusyuk misalkan ya. Nah itu pun kalau diniatkan seperti itu, hal yang mubah pun menjadi ibadah. Dagang itu sesuatu duniawi, gambarannya gambaran dunia, gambarannya gambaran harta. Akan tetapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, dengan niat untuk ibadah, maka semuanya itu ada nilai ibadah. Dagang, pokoknya anak dagang ini kalau dapat uang banyak, itu uangnya itu pengen kurban misalkan. Kalau dapat uang banyak, pengen disedekahkan buat pesantren, pengen diinfakkan buat apa? Buat majelis taklim, pengen santun anak yatim dan yang lainnya. Pengen ngebantu keluarga, pengen ngebantu misalkan orang tua. Itu dengan niatnya yang seperti itu. Sesuatu yang sepele, sesuatu yang bentuknya itu dunia, maka ada nilai ibadah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semuanya diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak lepas daripada ibadah dan ilmu. Daripada ibadah dan ilmu, karena Nabi SAW itu menganjurkan kepada kita, kalau mau hidup kita ini selamat, nggak belangsak, nggak hancur, itu Nabi ngasih tahu, jadilah apa? Jadilah orang yang berilmu. Nah kalau nggak bisa jadi orang berilmu, masih ada yang kedua, jadilah penuntut ilmu. Kalau nggak bisa juga, maka jadilah yang ketiga apa? Jadilah orang yang penyimak ilmu. Nggak bisa juga, jadilah pencinta ilmu. Apa kata Nabi SAW? Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, fala takun khamisan fatahlik. Kun aliman, jadilah orang yang berilmu. Jadi ulama, nggak bisa jadi ulama. Yang kedua, au muta'aliman, jadilah penuntut ilmu, jadi santri. Jadi santri itu menghafal ilmu, nulis ilmu ya. Atau nggak bisa juga sibuk. Yang ketiga nih, au mustami'an, jadilah
penyimak ilmu. Kalau ada di sini menjelaskan tentang ilmu, dia hadir di majelis ilmu, dia dengerin. Nggak bisa juga. Yang terakhir nih kata Nabi, muhibban, jadilah pencinta ilmu. Kalau nggak empat-empatnya, apa kata Nabi? Fatahlik wala takun khamisan fatahlik. Maka jangan jadi yang kelima, itu bukan empat-empatnya. Maka fatahlik kata Nabi, maka engkau akan binasa. Walaupun uangnya banyak, walaupun hartanya banyak, tidak akan dapat menyelamatkan dia. Akan dapat merusak. Jadi orang-orang yang membenci kepada ulama, orang-orang yang memusuhi ulama, maka jangan harap dia selamat kalau dia tidak bertobat. Maka kita semuanya di majelis ini dengan keberkahan membaca ratib tadi, kemudian dilanjutkan dengan apa? Maulid, dan dilanjutkan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang-orang yang saleh. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan keberkahan Maulid Nabi Muhammad SAW yang kita bacakan tadi sama-sama, dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW, menjadi penyebab kita nanti kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wa akhiran, sebelum ditutup, marilah sama-sama kita doakan putri yang bernama Adibah Khadijah Zahra. Saya bacakan doanya dan yang lain aminkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al al-bint Adibah Khadijah Az-Zahra farahatan fid dunya wa fil akhirah. Allahumma anbitha hasanan waj'alha qurrata 'ainin waj'alha qurrata 'ainin liwalidayhi wahfazhu wa barik lana fihi waj'alha min ahli salah wa taqwa. Allahumma arzuqha jamal al-qalbi wal qulub wa quwwatad din wal badan wa sa'adatad dunya wal akhirah. Allahumma ihfazha bi 'ainika allati la tanam wa khudha bi 'izzika alladhi la yuram wa khusha min uyunil insi wal jinni bi barakati bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alha min hurrasid din min adh-dhakirat wal bihi ya karim. Allahumma ij'alha min as-salihat. Allahumma ij'alha min as-salihat. Allahumma ij'alha min as-salihat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya dalam penyampaiannya mohon dibuka pintu yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.